Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang encoding standards. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naila Zkia Karimah. Saya Raditya Alfatan. Saya Febriana Aini. Saya Fitri Zakia. Di bab ini kami akan menjelaskan encoding of characters, encoding of records, MARC, dan SDML. Encoding of characters. Encoding of characters adalah bagian cara komputer mewakili huruf, angka, atau simbol dalam bentuk kode biner. Standar resmi atau internasional, standar ISO atau IEC 10646, Universal Coded Character Set UCS. Standar resmi untuk mencakup semua karakter dari semua bahasa dan simbol. Unicode adalah tujuannya itu untuk menampung semua karakter dari semua bahasa modern atau seluruh dunia, termasuk simbol matematika, emoji, dan lain-lain. Prinsipnya ada universal, mencakup semua bahasa modern, ada uniqueness, setiap karakter punya kode yang berbeda, meskipun terlihat sama dalam bahasa yang berbeda. Dan ada yang uniform, setiap karakter memiliki panjang bit yang sama. Apa sih fungsinya encoding karakter ini? Seperti Unicode, teks dalam bahasa non-Inggris seperti aksara Jepang, Arab, atau bahasa aksara daerah di Indonesia tidak akan bisa ditampilkan dengan benar di sistem komputer yang berbeda. Unicode memastikan bahwa karakter A di bahasa di bahasa Latvia atau dibaca Z di bahasa Mandarin memiliki kode yang sama dimanapun, sehingga bisa dibaca secara konsisten. Selanjutnya itu encoding of records. Jadi encoding of records ini adalah proses mengubah metadata dalam sebuah rekaman ke dalam format digital tertentu dengan cara memberikan kode, tag, angka, atau simbol pada setiap bagian informasi. Jadi proses pemberian tanda atau struktur ini disebut dengan sintaks. Contoh sintaks dalam encoding yang pertama itu dalam MARC itu nama pencipta diberi dengan tag 100 dan dalam XML atau TEI nama ditandai dengan tag author, titiknya itu isi nama autornya, dan tag penutup. Fungsi pengkodean metadata. Pertama yaitu memungkinkan akses dan pencarian data yang lebih terfokus pada bidang tertentu seperti penulisan ditandai dengan tag 100 atau 700 di MARC atau tag author di XML. Yang kedua yaitu mempermudah pengaturan tampilan metadata termasuk posisi, gaya, dan label data di layar, misalnya di atas judul dengan huruf tebal. Yang ketiga yaitu mendukung penggunaan berbagai bahasa dan aksara. Jadi kini pengkodean memungkinkan aksara non-Romawi digunakan tanpa diubah ke alfabet Romawi. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pertukaran metadata antar lembaga melalui kooperatif cataloging sehingga tidak perlu membuat metadata dari nol. Selanjutnya, MIRC atau MARC, singkatan dari Machine Readable Cataloging, yang dikembangkan oleh Library of Congress pada tahun 1960-an sebagai solusi untuk berbagi data bibliografis antar perpustakaan. MIRC merupakan format komunikasi yang digunakan untuk mengkodekan metadata dan mentransmisikannya dari satu sistem ke sistem lainnya. Format ini terutama digunakan di perpustakaan, meskipun juga telah diimplementasikan di beberapa museum dan arsip. Struktur MARC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu leader, directory, dan dua jenis variable fields, yaitu control fields dan data fields. Leader berfungsi sebagai penanda awal record baru dan berisi 24 karakter alfanumerik yang mengidentifikasi berbagai informasi penting. Oke, next. Nah, leader dan directory. Leader ini adalah bagian pertama dari record mark yang terlihat sebagai baris tebal di bagian atas. Kalau directory adalah seperti daftar isi yang memberitahu di mana setiap informasi disimpan dalam record. Directory terdiri dari potongan-potongan kecil masing-masing sepanjang 12 karakter. Oke, next. Jenis-jenis field dalam mark. Variable control fields berisi informasi teknis untuk komputer seperti instruksi untuk sistem komputer tentang cara membaca record.
dimulai dengan 00, contoh 001, 008, 009, dan digunakan untuk data teknis dengan format khusus, nomor identifikasi dari Library of Congress, dan tanggal waktu kapan record terakhir diubah. Variable data field berisi informasi bibliografis yang sesungguhnya seperti judul buku, nama pengarang, penerbit, dan lain-lain. Dimulai dengan angka 1 sampai 9, contohnya 100, 245, 700. Variable data fields merupakan inti dari sistem MARC yang memungkinkan penyimpanan informasi bibliografis dengan fleksibilitas tinggi. Variasi tampilan antar sistem menunjukkan adaptabilitas MARC terhadap berbagai kebutuhan dan konteks penggunaan. Sementara konvensi pengelompokan membantu mengorganisir kompleksitas format ini menjadi struktur yang lebih mudah dipahami. Nah, MARC 21. MARC 21 ini adalah format MARC yang muncul pada tahun 2000. Jadi angka 21 ini menunjukkan abad ke-21 sebagai hasil kesepakatan antara Amerika Serikat dan Kanada untuk menggabungkan format MARC nasional mereka, yaitu US MARC dan CAN MARC, dengan mengambil kompromi atas perbedaan-perbedaan yang ada di antara keduanya. 5 format MARC 21, yaitu format bibliografis untuk buku, jurnal, CD, DVD. Format otoritas itu untuk nama pengarang, subjek standar. Format informasi komunitas itu untuk informasi komunitas. Format kepemilikan itu untuk informasi kepemilikan perpustakaan. Dan terakhir, format data klasifikasi itu untuk sistem klasifikasi. Adopsi internasional MARC 21 ini di Eropa di tahun 2004 itu ada diadopsi oleh British Library, itu mengadopsi MARC 21 sebagai format katalogisasinya. Di tahun 2004 juga Jerman National Library mengumumkan akan beralih ke MARC 21. Nah, signifikansinya adopsi oleh Perpustakaan Nasional Besar Eropa menunjukkan pengakuan internasional terhadap MARC 21 sebagai standar global. Okay, next. Nah, ini ada tag-nya, itu dibagi berdasarkan nomor. Ada yang dimulai dari 0xx, itu informasi kontrol. Contoh 001 itu nomor kontrol, 008 itu data tetap. Ada yang dimulai dari angka 1xx, itu entry utama, 100 itu untuk pengarang orang, 110 pengarang badan korporasi, 111 nama pertemuan. Ada 2xx, itu untuk judul dan edisi. 245 itu untuk judul, 250 untuk edisi, 260 atau 264 itu untuk penerbitan. 3xx itu 300 untuk halaman, ilustrasi, ukuran, 336, 338 sampai 338 itu untuk jenis konten, media, carrier. 4xx itu untuk 490 pernyataan seri, 5xx catatan, 6xx subjek, 7xx entry tambahan seperti pengarang tambahan, judul tambahan, dan 8xx itu seri tambahan. Okay, next. Mari kita lihat contoh ini untuk buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Nah, leadernya itu dimulai dari 0006. 6 itu diambil dari kata Bumi Manusia, man-nya. Nah, itu dibalik jadi 6. A220, I 4500. Nah, tadi 001 itu 1 2 3 4 5 6 008. Nah, di sini ada 100 itu untuk nama pengarang. 245 itu Bumi Manusia. Nah, itu nama judulnya. Terus ada juga Pramudia Anantatur, itu nama pengarangnya. 250 untuk keterangan cetakan keberapa pertama atau apa. Atau keberapa. 260 itu untuk lokasi penerbitannya. 300 itu yang tadi untuk yang halaman, terus ukuran, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, sejarah perkembangan format MARC. Awal mulanya itu pada tahun 1968, format MARC pertama kali dikembangkan oleh Library of Congress, dipimpin oleh Henriette Avram, dan awalnya hanya disebut MARC saja karena belum ada versi lain. Nah, seiring berkembangnya zaman, perkembangan MARC ini juga mengalami perubahan dari segi nama. Nah, di tahun 1968 itu menggunakan nama aslinya, yaitu MARC. Lalu di 1970-an itu ditambah kata LC gitu ketika versi lain karena sudah mulai berkembang. Nah, terus selanjutnya ada US MARC untuk membedakan dari lebih dari 20 versi nasional lainnya. Contoh versi nasional lainnya ada UK MARC,
Rusmark, sama Ibermark. Oke, next. Ini Unimark, Universal Mark. Unimark dikembangkan pada tahun 1977 sebagai sarana untuk memfasilitasi pertukaran record mark antar lembaga bibliografis nasional. Versi terbarunya yang dirilis pada tahun 2012 tetap mematuhi standar ISO 2709 dan berfungsi sebagai bahasa universal bagi komunikasi lintas sistem mark di berbagai negara dengan fleksibilitas dalam pemilihan set karakter. Unimark memudahkan pertukaran data bibliografis di tingkat internasional. Perbedaan Mark dengan Unimark. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, Unimark dan Mark 21 itu berbeda dalam beberapa aspek teknis. Perbedaan mencolok terlihat pada penanganan main entry, penggunaan embedded files, serta sistem penomoran yang diterapkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standarisasi tidak selalu berarti keseragaman penuh, melainkan dapat mengakomodasi pendekatan yang beragam sesuai kebutuhan masing-masing institusi. Jadi itu ada perbedaan antara Mark 21 sama Unimark-nya. Kalau Mark 21 itu kompleksitasnya tinggi, Unimark juga sama kompleksitasnya tinggi. Nah, terus penggunaannya kalau Mark 21 itu di Amerika, Indonesia, dan lain-lain. Kalau Unimark itu di Eropa. Terus detailnya kalau Mark 21 itu sangat detail. Kalau Unimark juga sama, sangat detail juga. Fleksibilitasnya juga sama-sama tinggi. Oke, next. Tantangan dan arah perkembangan. Seiring perkembangan teknologi, keterbatasan Mark dalam mendukung web interoperability dan hubungan data modern semakin terasa. Inisiatif seperti BibFrame muncul untuk menawarkan format metadata generasi baru. Sementara Mark XML dan teknologi Coursewalking menyediakan solusi transisi agar sistem lama dan baru dapat berjalan berdampingan. Masa depan kemungkinan akan mengarah pada evolusi dan koeksistensi, bukan penghapusan total Mark. Nah, selanjutnya ada pengertian dan sejarah SGML atau Standard Generalized Markup Language adalah sebuah metabahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa-bahasa markup. Bahasa markup ini jenis bahasa komputer yang dirancang untuk menyusun, memformat dokumen agar dapat dipahami oleh manusia maupun mesin. Bahasa markup ini digunakan untuk menentukan bagaimana teks dan konten lainnya harus disajikan, disusun, dan ditautkan. Awal mulanya, tahun 1969, Charles Goldfarb, Atmosphere, dan Ray Lurie mengembangkan yang awalnya dinamakan Text Description Language, yang pada awalnya itu disebut Generalized Markup Language, GML. Kemudian berevolusi hingga akhirnya diterbitkan sebagai standar internasional, yaitu Standard Generalized Markup Language. Pada tahun 1986, SGML resmi menjadi standar internasional melalui ISO 8879 1986. Next. Konsep SGML. SGML ini memungkinkan dokumen direpresentasikan sedemikian rupa hingga strukturnya dapat diidentifikasikan secara terpisah dari dokumen. Struktur dokumen ini berarti seperti pengkodean yang menyatakan potongan teks adalah judul, konten adalah bab pertama, rangkaian adalah karakter, judul bagian. Nah, SGML ini mendefinisikan data melalui 3 komponen. Yang pertama, entitas. Entitas adalah suatu hal yang digunakan. Contohnya, sebuah dokumen bagian dari dokumen atau catatan surrogate. Yang kedua, elemen yang adalah komponen tertentu dalam entitas seperti judul, judul bab, judul bagian, paragraf, nama penerbit, nomor klasifikasi, dan seterusnya. Yang ketiga, ada atribut memberikan informasi tertentu tentang sebuah elemen. Contohnya, jenis tempat, bahasa ini, karena digunakan dalam sebuah elemen. Next. Contohnya, SGML ini menetapkan markup yang terdiri dari delimiter dan tag. Delimiter adalah simbol-simbol yang telah ditentukan, misalnya seperti di contoh, dan digunakan untuk membangun tag. Misalnya seperti ini, nama autornya adalah sebuah tag. Tag biasanya muncul sebelum dan setelah sebuah elemen. Sebagai contoh, jika sebuah elemen seperti nama penulis akan dikodekan, maka nama tersebut ditempatkan antara dua tag yang mengidentifikasi jenis elemennya. Dan seperti ini. Next.
Nah, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML ini menggunakan sistem tag untuk mendefinisikan berbagai elemen konten seperti teks, gambar, tautan, dan formulir. Nah, sebagai fondasi dasar web, HTML ini bekerja bersama CSS untuk tata letak visual dan JavaScript untuk fungsi interaktif, membangun pengalaman web yang lengkap dan terstruktur. Dalam HTML ini, ketentuan khusus untuk elemen yang dapat digunakan sebagai deskripsi properti dokumen hingga memungkinkan untuk menggunakan metode data dasar. XHTML adalah sebuah formasi ulang dari HTML4 sebagai aplikasi XML. Manfaatnya dari XHTML ini dapat menampilkan browser lama dengan benar. Next. Metadata dalam HTML. HTML ini menyediakan elemen khusus untuk mendeskripsikan properti dokumen melalui tag meta. XHTML merupakan reformulasi HTML4 sebagai aplikasi XML yang mempertahankan kompatibilitas dengan browser lama. Awalnya, World Wide Web Consortium mendorong penggunaan meta tag di header HTML yang memungkinkan pengguna elemen metadata apapun asalkan disertai URI vocabulary-nya. Inisiatif seperti Dublin Core mendorong praktik ini. Sayangnya, tidak banyak diadopsi secara positif dan sering disalahgunakan, hingga kehilangan kepercayaan mesin pencari pada tahun 2002. Next. Kebangkitan metadata dalam HTML. Mesin pencari utama mulai mempercayai notasi metadata dalam kodaan HTML. Format paling sederhana adalah mikrodata. Spesifikasi HTML5 untuk menyematkan metadata dalam bentuk pasangan nama nilai. Anotasi menggunakan kosakata terkontrol seperti skema.org untuk menyediakan struktur semantik. Tujuan format anotasi sama menanamkan struktur, konteks, dan metadata tambahan ke dalam dokumen HTML untuk meningkatkan efisiensi mesin pencari. HTML dinilai kurang baik dalam mempresentasikan struktur dokumen kompleks. HTML dianggap sebagai jawaban, namun terlalu rumit, sehingga dikembangkan XML sebagai alternatif yang lebih sederhana. Next. Nah, XML, bahasa markup untuk web dan dokumen elektronik yang dapat dibaca manusia maupun mesin. XML digunakan untuk menstrukturkan data dan berbeda dari HTML ini karena memisahkan struktur dari tampilan, di mana tampilan melalui style sheet. XML juga memungkinkan pembuatan tag khusus sesuai kebutuhan karena sifatnya yang extensible dan mendukung multimedia dengan kemampuan menyatakan format encoding untuk gambar atau media lain. Next. DTD. DTD adalah aplikasi XML atau HTML yang mendefinisikan struktur dokumen seperti elemen, nama, urutan, apakah bisa diulang untuk konten, atribut, dan entitas yang diizinkan. Fungsinya seperti template agar semua dokumen sejenis punya struktur yang seragam. XML skema alternatif DTD adalah versi modern dari DTD yang lebih lengkap. Keunggulan XML skema ini ditulis langsung dengan format XML. Jadi tidak perlu belajar notasi baru, mendukung definisi konten, struktur, dan semantik sekaligus, bisa mendefinisikan namespace untuk vocabularies bersama. Lanjut. Dalam XML, struktur dokumen dapat didefinisikan melalui DTD, Document Type Definition. Template untuk menentukannya seperti elemen, atribut, dan struktur dokumen agar seragam. Contohnya, DTD ini untuk memo yang menentukan elemen seperti to, from, that, subjek, dan para. Kalau XML skema, versi lanjutan dari DTD ditulis dengan sintaks XML, mendukung definisi elemen, atribut, relasi parent-child, urutan jumlah elemen, tipe data, hingga nilai default atau fixed. XML skema juga memungkinkan penggunaan syarat vocabularies dan namespace sehingga lebih fleksibel dan kini lebih umum digunakan dibanding DTD. Selanjutnya yaitu penerapan XML skema. Jadi pembuatan XML skema atau DTD ini bisa untuk satu dokumen atau banyak dokumen agar dapat digunakan kembali. Beberapa contoh XML atau skema yang umum digunakan, yang pertama ada TI skema, yaitu untuk teks sastra. Yang kedua ada EAD skema untuk archival finding aids. Yang ketiga ada Onyx untuk catatan penerbit, dan yang terakhir ada Mark
Mark XML, dan mods untuk catatan Mark 21 atau 21. Yang pertama TI skema. Jadi TI skema ini awalnya dibuat pada tahun 1980-an dan berbasis SGML DTD. Kemudian berkembang ke XML DTD dan kini menjadi XML skema atau TI5. TI diciptakan untuk menstandarisasi pengkodaan teks sastra dan ilmiah agar mudah dipertukarkan dan diproses lintas sistem. Contohnya itu yaitu mengubah naskah drama Shakespeare ke format digital dengan kode TI supaya bisa dianalisis komputer. Nah, kini TI digunakan untuk pelestarian jangka panjang data elektronik, pembuatan edisi kritis teks sastra, karya referensi akademik, korpus linguistik besar, dan metadata warisan budaya. Jadi TI ini menyediakan customization seperti TI Lite untuk pengkodaan dasar dan TI header yang berisi metadata deskriptif dan administratif tentang dokumen elektronik. Selanjutnya ada EAD atau Encoded Archival Description Schema. Jadi EAD ini adalah DTD atau skema XML yang digunakan untuk encoding finding aids atau panduan pencarian arsip di arsip dan perpustakaan. Seperti DTD atau skema lainnya, EAD tidak mengatur isi intelektual, tetapi hanya menetapkan penandaan encoding designations. Tujuannya adalah untuk memudahkan pertukaran data panduan arsip antar institusi dan memungkinkan penggunaan menemukan koleksi dari lokasi yang jauh. Contohnya itu panduan koleksi arsip surat-surat sejarah di Perpustakaan Nasional bisa diakses online dengan format EAD. Nah, versi 2002 EAD DTD ini dapat berfungsi sebagai DTD SGML, DTD XML maupun skema XML dan sesuai semua spesifikasi SGML atau XML. Set elemen minimum EAD diperlukan untuk online finding aid, misalnya elemen date descriptive identification yang di dalamnya ada untitled atau title of the unit. Terus EAD 3 ini dirilis pada tahun 2015 dan mulai diadopsi oleh komunitas arsip. Selanjutnya ada ONIX, Online Information Exchange. DTD dan skema adalah format XML standar yang digunakan oleh penerbit dan industri buku untuk mendistribusikan ONIX message, yaitu informasi elektronik tentang buku, serial, dan publikasi lainnya. ONIX dikelola oleh EDICEUR, organisasi internasional yang mengoordinasikan pengembangan standar untuk e-commerce di sektor buku, e-book, dan terbitan berkala. Dalam lingkungan online, ONIX Message menggantikan informasi yang biasanya terdapat pada sampul buku atau kemasan bahkan seringkali berisi metadata yang lebih lengkap. ONIX mengatur baik struktur metadata maupun cara pengkodeannya. XML dipilih sebagai format karena mudah dibaca manusia, efisien untuk pertukaran data antar komputer, serta biaya perangkat lunaknya cukup terjangkau. Bahkan untuk penerbit kecil, ONIX for Books telah menjadi standar metadata paling umum untuk menggambarkan buku cetak maupun digital. Selanjutnya ada Mark XML, skema, dan mods. Mark XML adalah versi Mark 21 dalam bentuk XML, sehingga seluruh data katalog perpustakaan bisa disimpan dan ditransfer tanpa kehilangan informasi. Fungsinya terutama untuk konversi data dari Mark 21 ke XML dan sebaliknya. Mods adalah versi ringkasan dari Mark 21 dalam format XML. Bedanya dengan Mark XML, Mods menggunakan tag berbasis teks, misalnya title, daripada kode angka Mark, misalnya 245. Jadi itu lebih mudah dibaca manusia. Tapi karena hanya subset dari Mark, data Mods tidak bisa diubah kembali ke Mark 21 tanpa ada informasi yang hilang. Selanjutnya ada BFrame, Bibliographic Framework Initiative. BFrame adalah standar baru yang dikembangkan oleh Library of Congress atau bisa disebut juga LC untuk menggantikan Mark sebagai format utama metadata perpustakaan. BFrame dirancang agar metadata perpustakaan bisa terhubung dengan web semantik melalui format RDF, Resource Description Framework. Dengan RDF, data bibliografis tidak lagi terikat dalam satu catatan atau record seperti Mark, melainkan dipecah menjadi potongan data yang saling terhubung. Struktur BibFrame 2.0 terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada work atau konsep karya,
instance perwujudan fisik atau digital dari karya, dan item salinan spesifik dari instance. Selain itu, ada kelas pendukung seperti agents, penulis atau penerbit, subjects itu topik, dan events peristiwa terkait karya. Bframe juga memiliki bframe vocabulary yang berisi daftar kelas dan properti untuk mendeskripsikan sumber daya. Dengan pendekatan ini, metadata dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem data global, mendukung pencarian dan keterhubungan informasi yang lebih luas di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.